Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tiara Zahra. Di sini aku mau ngejelasin tentang soal dan jawaban UTS Statistika Bisnis. Langsung aja masuk ke nomor 1. Dalam tabel berikut ini tercatat berat badan dari 40 orang mahasiswa di suatu perguruan tinggi dalam satuan pound. Di sini ada datanya, yaitu sebanyak 40 data. Nah, kemudian di sini soalnya yang A, buatlah distribusi frekuensi yang lengkap dan jelas. Yang B, berapakah besarnya rata-rata berat badan mahasiswa? Kemudian berapakah nilai modus berat badan mahasiswa? Dan yang terakhir, buatlah grafik histogram, poligon, dan kurva frekuensi dari data berat badan tersebut. Kita langsung ke jawaban nomor 1. Nah, di sini kita tulis dulu data-data yang udah disajikan di soal. Kemudian, sebelum masuk ke tabel, kita tentukan dulu mana nilai paling besar dan nilai paling kecilnya. Untuk memudahkan, kita lihat dari per kolom. Untuk kolom 1 ini, kita taruh nilai paling besar di atas dan nilai paling kecilnya di bawah. Untuk kolom 1 ini, nilai paling besarnya itu 164. Dan untuk nilai paling kecilnya itu 125. Kemudian, pindah ke kolom 2. Untuk nilai paling besarnya itu 158 dan nilai paling kecilnya itu 136. Dan lanjut ke kolom 3, untuk nilai terbesarnya itu 176 dan nilai terkecilnya itu 119. Selanjutnya, kolom keempat, untuk nilai terbesarnya itu 173 dan nilai terkecilnya itu 135. Kalian boleh tandain biar nggak pusing. Kemudian, untuk kolom terakhir ini, nilai paling besarnya itu 161 dan nilai terkecilnya 128. Setiap kolom ada nilai maksimal dan nilai minimalnya, kita cari di antara mereka itu mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Nah, untuk yang paling besar itu ada di angka 176 dan nilai yang terkecil itu ada di angka 119. Kemudian kita cari range. Untuk mencarinya itu tinggal dikurangkan dari Nmax dan Nmin-nya. Hasilnya 57. Dan untuk mencari kelas itu, rumusnya 1 plus 3,3 log N. N itu banyak data. Banyak data di soal di nomor 1 ini yaitu 40 data. Kita masukkan 1 plus 3,3 log 40 sama dengan 6,29. Karena di belakang koma ini di bawah angka 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 6. Selanjutnya kita cari intervalnya. Nah, untuk mencari interval itu, range dibagi kelas. Sama dengan 57 dibagi 6. Hasilnya 9,5. Kita bulatkan ke atas, yaitu menjadi 10. Langsung kita masuk ke tabel. Di sini, batas bawah kelas 1 itu 119 kita ambil dari nilai paling kecil, nilai minimal, Nmin. Kemudian, untuk batas atas kelas pertama ini ditambahkan dengan intervalnya. Karena di sini intervalnya 10, maka batas atasnya itu 128. Kemudian untuk kelas kedua, batas bawahnya itu tinggal tambahkan 1 dari batas atas kelas sebelumnya, yaitu menjadi 129. Dan batas atas untuk kelas kedua ini dilihat dari intervalnya juga berapa. Dan untuk seterusnya seperti itu. Kemudian, tally itu kita hitung dari data yang ada di sini. Data yang disajikan di soal yang 40 ini, kita hitung ada berapa data yang termasuk di antara 119 sampai 128. Nah, di sini itu dari data yang 40 itu ada 4 data yang termasuk ke dalam kelas 1. Kemudian
ada berapa banyak data yang termasuk ke dalam kelas 2, yaitu 129 sampai 138. Banyaknya itu ada 7 data. Dan selanjutnya, untuk kelas ketiga itu ada 13 data, untuk kelas keempat itu ada 9, untuk kelas kelima ada 5, dan untuk kelas terakhir yaitu kelas 6 ada 2 data. Nah, untuk memudahkan kalian gimana mencari gitu, mana data yang termasuk ke kelas 1, 2, 3, atau 6, tinggal dicoret aja gitu. Mana yang udah masuk, coret. Jadi biar kalian tahu mana yang belum masuk dan mana yang udah masuk, kayak gitu. Terus, di sini frekuensi itu berupa angkanya. Untuk kelas 1 itu 4, untuk kelas 2 itu 7, untuk kelas 3 itu 13 data, untuk kelas 4 itu 9 data, untuk kelas 5 itu 5 data, dan untuk kelas 6 itu 2 data. Nah, langsung aja masuk kita ke frekuensi relatif. Rumus untuk mencari frekuensi relatif itu, FI, yaitu frekuensi tiap kelas dibagi dengan N, atau jumlah data, dikali dengan 100%. Nah, pada tabel ini, FREL itu dilambangkan dengan FREL dalam kurung persen. Berarti datanya itu berupa data persen. Nah, untuk mencarinya itu, kita hitung per kelasnya. Untuk kelas 1, FI, frekuensi kelas 1 itu 4. Maka kita masukkan di sini 4, dan jumlah data itu ada 40. 4 dibagi 40 dikali 100%, sama dengan 10%. Masukkan di kelas 1 ini 10% FREL-nya. Kemudian untuk kelas 2 itu, frekuensi kelas 2 itu yaitu 7. Dibagi dengan 40 dikali 100%, hasilnya 17,5%. Nah, untuk kelas 3 itu, frekuensinya ada 13 data, dibagi dengan jumlah data yaitu 40 dikali 100%, hasilnya 32,5%. Dan untuk kelas 4, frekuensinya itu 9, bisa dilihat frekuensinya itu 9 ya untuk kelas 4, dibagi dengan banyak data yaitu 40 dikali 100%, hasilnya 22,5%. Untuk kelas 5, frekuensinya itu ada frekuensi kelas 5 itu sebanyak 5, dibagi dengan 40, yaitu jumlah data, dikali dengan 100%, hasilnya 12,5%. Untuk kelas 6 itu, frekuensi kelas 6 itu 2, bisa dilihat di sini frekuensi kelas 6 itu sejumlah 2, kemudian dibagi dengan banyak data 40, dikali dengan 100%, hasilnya 5%. Nah, hasil hitungan ini masukkan ke dalam tabel tiap-tiap kelasnya. FREL kelas 1 10%, kelas 2 17,5%, dan seterusnya. Setelah itu kita masuk ke dalam distribusi frekuensi kumulatif. Untuk distribusi frekuensi kumulatif itu ada 2 data, yaitu positif dan negatif. Jika positif berarti mencari lebih dari. Kalau negatif itu berarti kurang dari. Nah, untuk distribusi frekuensi kumulatif ini, intervalnya itu menggunakan tepi batas bawah kelas. Jadi, tepi batas bawah kelas itu, batas bawah dikurangi dengan 0,5, maka hasilnya tepi batas bawah kelas. Nah, di sini kita lihat lagi ke tabel, batas bawah kelas 1 itu 119. Maka, untuk tepi bawah kelasnya itu 118,5, karena 119 dikurangi 0,5, hasilnya 118,5. Begitupun sampai kelas 6. Dan kita di sini di samping interval ini kita tulis lebih dari, karena di sini kita mulai dengan data yang positif. Karena kalau data positif itu harus lebih dari. Nah, kita tulis lebih dari. Kemudian di sini untuk mengetahui Fkum-nya, Fkum itu biasanya dilambangkan dengan F besar. Nah, di sini kita cara menghitungnya seperti ini. Lebih dari 118,5. Jadi, berapa banyak data yang lebih dari 118,5?
kita lihat di tabel yang sebelumnya. Nah, di sini. Berapa sih data yang lebih dari 118,5 itu? Nah, karena di sini yang paling kecilnya itu 119, maka semua data itu termasuk ke dalam data yang lebih dari 118,5. Maka di sini F-cum-nya itu 40, karena semua data termasuk ke dalam data yang lebih dari 118,5. Kemudian, untuk kelas kedua ini lebih dari 128,5. Jadi berapa sih banyak data yang lebih dari 128,5? Lihat lagi di tabel. Untuk data yang lebih dari 128,5 itu, kita tinggal kurangkan saja banyak data atau jumlah data 40 dikurangi dengan kelas pertama 4. Karena pada kelas kedua ini yang lebih dari 128,5 ini, kelas pertama sudah tidak masuk ke dalam data yang lebih besar dari 128,5. Karena di kelas pertama ini nilai paling tingginya itu 128 atau batas atasnya itu 128. Maka untuk mencari F-cum-nya itu tinggal 40 atau jumlah data dikurangi dengan frekuensi kelas pertama, yaitu frekuensi kelas pertama itu 4. 40 dikurangi 4 hasilnya 36. Nah, untuk kelas ketiga itu data yang lebih dari 138,5. Dan ini pun sama seterusnya bahkan sampai akhir. Untuk data yang lebih dari per kelasnya itu pasti dikurangin dari kelas sebelumnya. Karena data yang kelas sebelumnya itu sudah tidak termasuk ke dalam data yang lebih besar dari kelas yang ditanyakan. Nah, kayak yang kelas ketiga ini lebih dari 138,5. Maka dikurangkan dengan frekuensi kelas 1 dan kelas 2. Kita lihat. Nih, frekuensi kelas 1 4, kelas 7 kelas 2 7. 4 ditambah 7 yaitu 11. Nah, jumlah data dikurangi dengan 11. Hasilnya 29. Dan seterusnya sampai kelas 6. Nah, untuk distribusi frekuensi kumulatif ini, kita tambahkan satu kelas. Jadi, yang asalnya pada distribusi frekuensi relatif dan normal itu kelasnya ada 6, tapi untuk distribusi frekuensi kumulatif ini kelasnya ditambah 1, jadi ada 7. Nah, di sini paling akhir itu ditambahin jadi ada lebih dari 178,5. Nah, karena di sini tidak ada data yang lebih dari 178,5, karena yang paling besarnya itu 178, maka kita isi F-cum-nya itu 0, karena tidak ada data yang lebih dari 178,5. Kita lanjut ke data yang negatif. Kalau data yang negatif itu harus kurang dari, kebalikan dari data yang positif. Nah, cara hitungnya kurang dari 118,5. Nah, untuk kelas pertama ini, kita hitung berapa sih banyak data yang kurang dari 118,5. Balik lagi ke tabel. Nih, karena di sini paling kecilnya itu 119 atau 118,5, maka tidak ada data yang lebih kecil dari nilai tersebut. Maka di sini diisi untuk kelas pertama yang kurang dari 118,5 itu, F-cum-nya itu 0 karena tidak ada data yang lebih kecil dari itu. Kemudian untuk kelas kedua, kurang dari 128,5. Nah, kita lihat lagi di tabel. 128,5 berarti data yang kurang dari 128,5 itu hanya kelas 1, kelas pertama. Karena untuk kelas kedua dan kelas 3 sampai kelas akhir itu lebih dari 128,5. Jadi tidak masuk ke dalam data yang kurang dari 128,5. Maka di sini untuk di kelas 2 yang negatif, yang kurang dari ini, kita isi F-cum-nya itu 4, karena yang masuk ke dalam kurang dari 128,5 ini hanya kelas pertama atau kelas 1, yaitu dengan frekuensi 4.
Kemudian untuk kelas 3 ini kurang dari 138,5. Nah, untuk di kelas 3 ini, karena yang kurang dari yang datanya lebih kecil dari, 138,5 itu hanya kelas 2 dan kelas 1. Maka kita tambahkan frekuensi kelas 1 dan kelas 2. Kita lihat lagi ke tabel, frekuensi kelas 1 dan kelas 2 itu 4 dan 7, kita tambahkan, hasilnya 11. Nah, maka di sini, Fkum dari kelas ketiga ini, yaitu kurang dari 138,5 adalah 11, yaitu hasil dari penjumlahan frekuensi kelas pertama dan kelas kedua, karena yang termasuk data yang kurang dari 138,5 itu hanya kelas 1 dan kelas 2, yang lainnya itu lebih besar dari 138,5. Lanjut untuk kelas 4, kurang dari 148,5. Maka untuk kelas 4 ini kita tambahkan frekuensi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dilihat dari tabel pertama lagi. Nah, kita lihat frekuensi kelas 1, 4, ditambah dengan frekuensi kelas kedua 7, dan frekuensi kelas ketiga 13. Maka hasilnya di sini Fkum-nya itu 24, karena nilai yang kurang data yang kurang dari 148,5 itu hanya data yang berada pada kelas 1, 2, dan 3. Selebihnya itu, untuk data yang dari kelas 4 sampai ke 6 itu semuanya lebih dari 148,5. Maka di sini Fkum-nya itu 24, yaitu hasil penjumlahan dari frekuensi 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kurang dari 158,5. Nah, untuk kelas selanjutnya juga kita tambahkan dari frekuensi kelas sebelumnya. Berarti untuk kelas 5 ini yang kurang dari 158,5 yaitu penjumlahan frekuensi dari kelas 1 sampai kelas 4. Kita lihat lagi di tabel, frekuensi kelas 1 4, frekuensi kelas 2 7, frekuensi kelas 3 13, dan frekuensi kelas 4 9. Maka hasilnya di sini Fkum-nya itu 33. Karena data yang kurang dari 158,5 ini hanya data yang berada pada kelas 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk kelas ke-6, data yang kurang dari 168,5 itu ada 38, yaitu hasil penjumlahan frekuensi dari kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat lagi di sini. Untuk mencari Fkum kelas ke-6 itu, jumlahkan frekuensi 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka hasilnya itu Fkum kelas ke-6 itu 38, karena data yang kurang dari 168,5 itu hanya berada pada kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena di sini distribusi frekuensi kumulatif, maka harus tambahkan satu kelas setelah kelas 6. Maka di sini ada kelas 7. Nah, di sini untuk kelas yang ketujuh ini kurang dari 178,5. Nah, untuk yang negatif ini terisi semua data itu kurang dari 178,5. Karena kita lihat lagi pada tabel, nilai yang paling besar itu hanya sampai 178. Maka semua data yang ada pada tabel ini termasuk ke dalam kelas distribusi frekuensi kumulatif kelas ke-7, karena semua datanya itu kurang dari 178,5, maka Fkum-nya itu 40. Nah, sekarang untuk mencari yang B, rata-rata berat badan mahasiswa. Untuk mencari rata-rata itu, untuk intervalnya masih sama dengan tabel yang sebelumnya, interval dan frekuensinya masih sama dengan tabel yang ini. Tetapi untuk mencari rata-rata berat badan mahasiswa itu kita tambahkan kolom, yaitu dengan keterangan XI dan FI kali XI. XI itu nilai tengah kelas. Jadi untuk mencari XI ini kita tinggal
tambahkan batas atas dan batas bawah kelas tersebut, kemudian dibagi 2. Contohnya ini yang kelas 1, 119 ditambah 128 dibagi 2, hasilnya itu 123,5. Nah, begitu untuk mencari XI. Kemudian untuk kelas kedua itu 129 dikurangi 138 dibagi 2, hasilnya 133,5. Dan seterusnya sampai ke kelas 6. Ingat ya, untuk seperti ini tidak perlu ditambahkan kelas, karena yang hanya perlu ditambahkan kelas itu pada distribusi kumulatif. Nah, sekarang kita lanjut ke kolom FI dikali XI, yaitu frekuensi per kelas dikali dengan nilai tengah kelas. Nah, di sini kita kalikan. Untuk kelas pertama itu 4, yaitu frekuensinya 4, dikali dengan XI-nya. XI-nya itu 123,5. Hasilnya 494. Untuk kelas kedua itu frekuensinya 7, dikalikan dengan 133,5, hasilnya 934,5. Dan untuk kelas ketiga itu frekuensinya 13 dikali dengan XI-nya 143,5, hasilnya 1865,5. Dan untuk kelas keempat frekuensinya 9, XI-nya itu 153,5, hasilnya untuk perkalian FI dan XI-nya itu 1381,5. Dan seterusnya sampai kelas 6. Kemudian kita jumlahkan hasil dari perkalian FI dan XI ini kita jumlahkan menjadi 5.840. Kita masuk untuk mencari rata-ratanya, yaitu karena ini data kelompok, maka rumusnya itu X bar rata-rata sama dengan FI dikali XI, sigma FI dikali XI, yaitu sigma itu berarti jumlah seluruh FI dikali XI, yaitu yang 5.840 dibagi dengan sigma FI atau frekuensi. Nah, 40. Sigma FI itu jumlah datanya, berarti 40. Maka kita masukkan saja ke dalam rumus, 5.840 dibagi dengan 40, hasilnya 146. Maka, rata-rata berat badan mahasiswa itu ialah 146. Langsung masuk ke yang C, yaitu mencari nilai modus berat badan mahasiswa. Untuk mencari nilai modus ini, kita lihat dulu dari tabel yang ini, yang di atas ini. Nah, mencari nilai modus ini lihat dari frekuensi yang paling besar. Di sini aku udah tandain mana frekuensi yang paling besar, yaitu ada pada kelas 3 sebesar 13 data. Maka kita tandain ini sebagai MO atau modus. Modus itu kan data yang sering keluar, yang paling banyak keluar. Maka ini ada pada kelas ketiga. Kemudian untuk rumusnya itu B ditambah P dalam kurung B1 dibagi B1 plus B2. Nah, untuk B-nya ini ialah, untuk B-nya itu 138,5. Dari mana 138,5? Kita lihat di kelas ketiga ini. Untuk batas bawahnya itu 139, kemudian dikurangi 0,5, atau ini tuh nilai tepi bawah kelas. Jadi untuk B-nya itu nilai tepi bawah. Nah, untuk nilai tepi bawah kelas 3 itu 138,5, karena 139 dikurangi 0,5, hasilnya 138,5. Dan untuk P-nya itu ialah interval. Interval dari data yang di dalam tabel ini adalah 10. Dilihat dari yang pertama kita hitung, ada pada di sini. Nih. Nah, intervalnya itu 10, maka kita masukkan ke sini. Untuk P itu sama dengan interval ya. Ingat, P itu interval, maka masukkan 10. Kemudian di sini untuk B1 itu sama dengan frekuensi kelas yang modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelum modus. Dilihat dari tabel ini, frekuensi kelas yang modus itu 13. Nah, dikurangi dengan
frekuensi kelas sebelum modus, yaitu 7. 13 dikurangi 7 hasilnya 6. Nah, untuk B1 itu perhitungannya seperti itu. Jadi, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum modus. Hasilnya 6. Nah, untuk dibagi dengan B1. B1 yaitu hasilnya 6 sama ditambah B2. Nah, untuk mencari B2 itu, frekuensi kelas modus yaitu 13 dikurangi dengan frekuensi kelas setelah modus. Jadi, untuk B1 itu dikuranginya dengan frekuensi kelas sebelum modus, dan untuk B2 itu dikurangi dengan frekuensi setelah modus. Jadi 13 dikurangi 9 hasilnya 4. Maka kita langsung hitung saja 138,5 ditambah 10 dikali 6 dibagi 6 plus 4. Kita hitung dulu yang ada di dalam tanda kurung ini. 6 tambah 4 yaitu 10, 6 dibagi 10 hasilnya 0,6. Kemudian sebelum kita menambahkan yang di depan, kita kalikan dulu 10 dengan 0,6 karena dahulukan dulu perkalian. 10 dikali 0,6 hasilnya 6. Kemudian ditambahkan ke 138,5 hasilnya 144,5. Nah, kita lihat 144,5 itu termasuk ke dalam kelas ketiga ini atau kelas yang ditandai sebagai kelas modus. Nah, karena di sini intervalnya itu 139 sampai 148, maka untuk nilai 144,5 ini termasuk ke dalam kelas modus ini. Berarti nilai modus berat badan mahasiswa ini yaitu 144,5. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang D, yaitu membuat histogram, poligon, dan kurva. Histogram ini berupa batang seperti ini, seperti yang pada gambar ini. Nah, untuk sampingnya itu yaitu banyak datanya, dan untuk bawahnya itu kelas. Jadi, untuk kelas pertama ini banyak datanya 4. Dilihat dari tabel sebelumnya. Kita lihat lagi. Untuk kelas pertama itu frekuensi itu jumlah datanya. Jumlah datanya itu 4. Kemudian untuk kelas 2 itu jumlah datanya jadi ada di antara 6 dan 8, berarti jumlah datanya 7. Kita lihat di sini frekuensi kelas 2 itu 7 dan frekuensi kelas 3 itu 13. Kita lihat di histogramnya. Kita masukkan frekuensi kelas 3 itu 13 dan frekuensi kelas 4 itu 9, frekuensi kelas 5 itu 5, dan frekuensi kelas 6 itu 2. Jadi, untuk histogram ini kita membuat berupa batang seperti ini. Dan untuk bawahnya itu keterangannya itu kelas, dan untuk sampingnya itu jumlah datanya. Kemudian kita masuk ke poligon. Poligon juga sama, untuk sampingnya itu jumlah data dan untuk bawahnya itu kelas. Tapi untuk poligon ini tidak menggunakan batang seperti histogram, hanya menyambungkan antara titik-titik dengan garis lurus. Nah, kayak gini. Kelas pertama itu jumlah datanya 4. Titikin di antara 1 dan 4, berarti di sini, kayak di gambar. Kemudian untuk kelas 2 itu jumlah datanya 7. Kita titikin di banyak data 7. Kemudian untuk kelas 3 itu banyak datanya 13, maka kita titikin di banyak data yang ke-13 dan seterusnya. Kemudian setelah kita memberi titik, kita tarik garis lurus ya. Jadi sebisa mungkin pakai penggaris biar rapih. Nah, kita tarik dari bawah ke kelas pertama, lanjut ke kelas kedua, kelas ketiga ke atas, kelas keempat ke bawah, kelas kelima ke bawah, kelas keenam ke bawah. Jadi seperti ini. Ingat ya, kalau poligon itu tarik garis lurus. Nah, berbeda dengan kurva. Sebenarnya sama aja, kita buat titik langsung dikasih garis. Tapi bedanya kalau
poligon ini garis lurus, kalau kurva ini gerakan bebas. Jadi ada lengkungannya seperti di gambar ini. Nah, kan kalau di poligon ini garisnya tuh benar-benar lurus gitu, rapi. Tapi kalau di kurva ini gerakan bebas, jadi tinggal dilekukan saja mengikuti titik-titik yang ada pada kurva ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Kita lihat soalnya. Nah, berdasarkan distribusi frekuensi yang sudah disusun pada soal nomor 1, tentukanlah A. Berapakah besarnya nilai standar deviasi berat badan mahasiswa, dan B. Berapa besarnya nilai skewness, dan jabarkan bagaimana kemencengan kurvanya. Kita lanjut ke jawaban nomor 2. Nah, di sini kita membuat tabel lagi. Karena untuk isi pada tabelnya itu ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Nah, di sini tetapi untuk interval dan frekuensinya itu masih tetap sama dengan tabel yang pertama, karena ini nomor 2 ini mengacu pada nomor 1. Jadi interval dan frekuensinya itu sama. Tetapi yang membedakan itu di sini terdapat 2 kolom tambahan, yaitu XI kuadrat dan FI dikali XI kuadrat. Nah, untuk XI-nya itu sama dengan yang soal pada nomor 1 nih, yang ini. XI-nya masih sama dengan ini. Tetapi yang membedakan itu di sini ada tambahan, yaitu XI kuadrat, yaitu hasil XI ini dikuadratkan per kelasnya. Nah, kita lihat di sini untuk kelas 1 itu XI kuadratnya 15.252,25, yaitu caranya 123,5, yaitu XI kelas pertama yang 123,5 ini dikuadratkan, hasilnya 15.252,5. Dan begitupun untuk kelas 2, XI kelas 2 133,5 dikuadratkan menjadi 17.822,25 dan sampai kelas akhir seperti itu. Jadi XI dikuadratkan, hasilnya ditaruh di kolom XI kuadrat. Nah, kemudian untuk FI kali XI kuadrat yaitu frekuensi dikalikan dengan XI kuadrat per kelas. Nah, seperti di kelas pertama ini. Frekuensi kelas pertama ini 4 dikalikan dengan XI kuadratnya, yaitu 4 dikali 15.252,5. Hasilnya 61.009. Begitupun kelas 2, FI-nya itu frekuensinya itu 7 kelas 2 tuh. Dikalikan dengan XI kuadrat, yaitu 17.822,25. Hasilnya 124.755,75. Begitupun sampai kelas akhir. Kemudian kita jumlahkan FI kali XI kuadrat per kelasnya itu, kita jumlahkan menjadi 859.390. Langsung masuk ke rumus untuk mencari standar deviasi. Nah, rumusnya itu seperti ini. Yaitu S sama dengan akar sigma FI kali XI kuadrat dibagi N dikurangi dalam kurung sigma FI kali XI dibagi N dipangkatkan 2. Nah, yang di dalam kurung ini sebenarnya itu merupakan nilai rata-rata yang sudah dihitung pada nomor 1. Nah, di sini kita sudah menghitung rata-ratanya itu 146. Sama dengan di sini. Jadi untuk yang di dalam kurung itu nilai rata-rata. N itu sama dengan sigma FI atau jumlah data. N itu jumlah data dan sigma FI itu juga jumlah data. Nah, maka kita masukkan saja ke dalam rumus nilai-nilainya. Sigma FI kali XI kuadrat yaitu jumlah FI dikali XI kuadrat. Nah, di sini kita lihat pada tabel jumlah
FI kali XI kuadrat itu 859.390 dibagi dengan N. N itu banyak datanya, yaitu 40. Dikurangi rata-rata data, yaitu 146, dan dikuadratkan. Kemudian, hasilnya, di sini kita kuadratkan dulu si rata-ratanya ini, 146 dikali 146 atau 146 kuadrat itu tuh. Kemudian dibagi dulu 859.390 dibagi 40, kemudian dikurangi antara hasil pembagian ini dengan rata-rata yang dikuadratkan. Nah, hasilnya itu akar 168,75. Akar dari 168,75 ini adalah 12,99. Nah, selanjutnya kita mencari nilai skewness dan kemencengan kurvanya. Untuk rumus skewness ini, yaitu SK sama dengan X bar dikurangi dengan MO atau modus dari data, dibagi dengan S. S itu ini. S itu standar deviasi dari datanya. Karena sebelumnya kan ini menghitung dulu standar deviasi, jadi untuk mencari nilai skewness ini kita tinggal masukin aja ke dalam rumus. Karena X bar itu kan rata-rata dari data. Sebelumnya kita sudah menghitung. Dan modusnya juga kita sudah menghitung. Kemudian standar deviasinya juga kita sudah menghitung pada poin A ini. Kita langsung masukkan saja, untuk rata-ratanya itu 146 dan modusnya itu 144,5. Kita lihat kembali ke soal sebelumnya. Nih, untuk rata-ratanya itu 146 dan modusnya itu 144,5. Kita masukkan dan standar deviasinya itu 12,99. Kemudian rata-rata dikurangi dengan modus, kemudian dibagi dengan standar deviasi, hasilnya 0,12. Nah, karena 0,12 ini lebih besar dari 0 dan nilainya itu positif, maka kurva ini miring ke kanan karena memiliki skewness positif atau nilainya itu lebih besar dari 0. Maka kemencengan kurvanya itu miring ke kanan, seperti pada gambar di sini, miringnya ke kanan. Ingat, kalau nilai 0-nya itu nilainya itu kurang dari 0, maka kemencengannya itu miring ke kiri. Tapi kalau nilai skewness-nya itu lebih besar dari 0, maka kemencengannya itu ke sebelah kanan. Dan nilainya itu, jika nilainya itu sama dengan 0, maka kurvanya itu berada di tengah-tengah gitu, lurus, tegak lurus. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kita lihat soalnya. Di sini nomor 3, nilai-nilai yang diperoleh seorang mahasiswa pada 6 ujian yang dijalaninya adalah 84, 91, 72, 68, 87, dan 78. Hitunglah A, meannya, kemudian standar deviasi, mediannya, dan persentil 75. Langsung saja ke jawabannya yang nomor 3. Nah, di sini untuk pertama ini kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar agar memudahkan untuk mencari rata-rata dan yang lainnya. Kita di sini mencari A dulu, rata-rata. Nah, untuk rata-rata dari ke-6 data ini ialah cara mencarinya, karena ini kan termasuk ke dalam data tunggal, maka rumusnya itu X bar sama dengan XI dibagi dengan N atau jumlah data. Nah, XI-nya itu ialah kita tambahkan seluruh datanya. Nah, itu tuh XI. XI itu jumlah nilai seluruh data. Yaitu 68 ditambah 72 ditambah 78 ditambah 84 tambah 87 tambah 91, hasilnya 480 dibagi dengan N. N itu jumlah banyak datanya berapa? Yaitu banyak datanya itu ada 6. Maka 480 dibagi dengan 6, hasilnya 80.
Rata-rata dari data tunggal tersebut ialah 80. Nah, sekarang kita cari standar deviasi. Untuk rumus standar deviasi data tunggal ini ialah S sama dengan akar sigma dalam kurung XI min X bar kuadrat dibagi dengan N kurang 1. Nah, untuk di data tunggal ini, kita masukkan satu per satu nilainya. XI itu nilai dari data tersebut, data yang ada. Nah, kita masukkan XI untuk nilai pertama itu 68 dikurangi dengan rata-ratanya itu 80, tapi untuk rata-rata itu semuanya sama. Yang membedakan itu XI-nya, jadi sesuai dengan nilai per datanya. Nah, XI-nya itu 68 untuk data pertama dikurangi dengan 80 dikuadratkan. Ditambah XI data kedua yaitu 72 dikurangi 80 dikurangi 80 dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan XI data ketiga yaitu 78 dikurangi dengan rata-rata yaitu 80 dikuadratkan. Kemudian untuk yang keempat ini nilai data keempat yaitu 84. Jadi kita lihat dari sesuai dengan urutan data ini yang sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Nah, untuk yang keempat itu 84 XI-nya yaitu nilainya dikurangi dengan rata-rata 80 dikuadratkan. Ditambah dengan nilai kelima yaitu 87 dikurangi rata-ratanya 80 dikuadratkan. Dan nilai terakhir itu 91 dikurangi 80 dikuadratkan. Jadi sebelum dijumlahkan semuanya, hitung dulu per kelasnya per datanya itu, per nilai datanya. Hitung dulu misalnya 68 dikurangi 80 berapa dikuadratkan. Kemudian untuk nilai kedua 72 dikurangi 80 dikuadratkan, seperti itu. Kemudian kita jumlahkan seluruhnya. Nah, untuk nilai pertama itu hasilnya 68 dikurangi 80, kemudian dikuadratkan itu hasilnya 144, dan untuk yang kedua itu 64, yang ketiga itu 4, yang keempat itu 16, yang kelima itu 49, dan yang keenam itu 121. Dijumlahkan dan dibagi dengan N dikurangi 1. N itu jumlah datanya yaitu ada 6, dikurangi 1, 5. Maka hasilnya itu akar 398 dibagi 5, hasilnya 8,92. Jadi standar deviasi dari data tunggal ini ialah 8,92. Kita masuk ke yang C, yaitu mencari median. Nah, untuk mencari median ini, kita lihat posisinya ada di sebelah mana. Nah, untuk mencari posisi ini, kita ada rumus yaitu N ditambah 1 dibagi 2. N itu jumlah datanya yaitu 6 ditambah 1, 7 dibagi 2. Hasilnya 3,5. Berarti posisi si median data tunggal ini ada pada data di antara data ketiga dan data keempat. Yaitu nih, udah ditandain sama aku di sini. Yaitu median itu berada di antara 78 dan 84, yaitu data ketiga dan data keempat, karena posisinya itu ada pada 3,5. Nah, untuk mencari nilainya itu berarti kita tambahkan data keempat dan data ketiga dan data keempat tersebut, karena posisinya di tengah-tengah ditambahkan dulu, yaitu 78 ditambah dengan 84 kemudian dibagi 2. Hasilnya itu 81. Coba kita lihat lagi ke urutan datanya. Apakah 81 itu masuk di antara tengah-tengah 78 dan 84? Kalau dilihat dari data, 81 itu masuk. Berarti nilai median pada data tunggal ini ialah 81. Nah, sekarang yang D, yang terakhir, persentil. Kita mencari nilai persentil 75. Sama ini pun kita cari dulu letak P75. P75 itu persentil 75. Letaknya ada di mana? Ada di data keberapa? Nah, kita langsung masuk ke rumus. Data ke-75, karena yang ditanyakannya itu persentil 75, maka kita masukkan data ke-75.
dalam kurung N ditambah 1 dibagi 100. N itu jumlah data yaitu 6 ditambah 1 dibagi 100. Karena persentil itu dibagi 100. Jadi di sini juga dibagi 100. Maka kita tambahkan dulu 6 tambah 1 yaitu 7 dikali dengan 75 dibagi dengan 100, hasilnya 5,25. Maka letak persentil 75 itu ada pada data ke-5,25, yaitu di antara 5 dan 6. Berarti di tengah-tengahnya. Nah, untuk mencari nilai persentil 75 ini yaitu dengan cara nilai P75 yaitu persentil 75 data ke-5 karena di sini kan letaknya itu 5, berarti data ke-5. Nah, ditambah dengan 0,25 karena di sini ada angka di belakang koma yaitu 5,25. Maka untuk mencari nilainya itu data ke-5 ditambah 0,25. Jadi ditambahnya itu sesuai dengan nilai setelah komanya itu. Kemudian dalam kurung data ke-6 dikurangi data ke-5. Nah, kita lihat di sini. Data ke-6 itu 91 dan data ke-5 itu 87. Maka kita kurangkan. 91 dikurangi 87. Kenapa pakai data ke-6 dan data ke-5? Karena nilai P75 ini berada di posisi antara data ke-6 dan data ke-5, yaitu 5,25. Posisinya tuh di situ 5,25. Maka kita yang kurangkan itu data ke-6 dan data ke-5. Berbeda jika halnya letak P75 itu berada pada 3,5 misalnya. Berarti yang dalam kurung ini kita kurangkannya itu data ke-4 dan data ke-3 karena letaknya itu berada pada antara data ke-3 dan data ke-4 begitu. Maka di sini karena letak P75 itu berada di 5,25 yaitu antara data ke-5 dan data ke-6, maka data ke-6 dikurangi data ke-5. Kita langsung masuk. Data ke-5 yaitu kita lihat data ke-5 berapa? Data ke-5-nya itu 87, kita masukkan ke dalam rumus. Data ke-5 yaitu 87 ditambah 0,25 dikali 91 dikurangi 87. Hitung dulu yang ada di dalam kurung, yaitu 91 dikurangi 87, kemudian dikalikan 0,25, kemudian ditambahkan 87. Hasilnya 88. Nah, kita lihat apakah 88 itu masuk di antara data ke-6 dan data ke-5? Kita lihat kembali. Karena data 6 91 dan data ke-5 87, maka persentil 75 yang nilainya 88 itu masuk ke dalam data tersebut. Maka benar, persentil 75 itu nilainya 88. Nah, kita langsung masuk ke soal terakhir, yaitu soal keempat. Berdasarkan dokumen permintaan PT Daya Upaya, banyaknya penjualan motor matic selama 10 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya pada tabel penjualan dan tahunnya, yaitu dari tahun 2013 sampai 2022. Untuk soalnya itu, berdasarkan data tersebut, hitunglah A. Persamaan tren dengan menggunakan least square method atau semi average method. Nah, bisa memilih antara kalian itu bisa menggunakan least square method atau semi average method. Dan untuk yang B itu berapa prediksi tingkat penjualan pada tahun 2030. Jadi untuk yang A itu kalian milih ya, mau pakai least square method atau semi average method. Nah, untuk di sini aku pakainya semi average method. Kita lihat langsung. Nah, kita buat dulu tabelnya. Masukkan tabel yang ada di soal barusan, yaitu tahun dengan penjualannya. Di sini, masukkan. Kemudian ditambah dengan kolom rata-rata, yaitu, jadi untuk mencari rata-ratanya itu, kita dibagi 2 dulu datanya. Ini kan karena datanya genap, maka kita dibagi 2-nya pas di tengah-tengah. Ini kan jumlah datanya ada 10. Maka kita dibagi 5 dan 5. Jadi
dibagi data 5 pertama dan 5 terakhir. Tuh, aku udah kasih garis di tengahnya, itu tuh berarti, pembagian pertengahan antara data pertama dan data kedua, gitu. Nah, untuk mencari rata-ratanya itu kita tambahkan, lihat di sini, K1 sama dengan, jadi ini tuh untuk yang data, 5 pertama. Kita tambahkan semuanya, penjualannya yaitu 1.178 ditambah 1.166 ditambah 1.167 ditambah 1.157 dan ditambah 1.182 dibagi dengan 5. Kenapa 5? Karena banyak data yang ditambahkan itu ada 5, maka dibagi dengan 5. Yaitu hasilnya 5.850 dibagi 5, hasilnya 1.170. Kita tulis di tabel untuk rata-rata yang 5 atas ini, yaitu 1.170. Nah, lanjut kita cari rata-rata yang, data keduanya, yaitu yang 5 di bawah. Maka kita tambahkan dulu semua penjualannya, kemudian dibagi 5, karena banyak datanya itu 5 yang ditambahkan. Nah, hasilnya itu 5.951 dibagi 5, hasilnya 1.190,2. Kita tulis di tabel ini, untuk rata-rata, data kedua yaitu 5 di bawah, hasilnya rata-rata itu 1.190,2. Nah, selanjutnya untuk kolom, selanjutnya ini, kita memilih untuk tahun dasarnya itu. Ada tahun dasar pertama, yaitu pada, 5 data pertama dan tahun dasar kedua, yaitu pada 5 data terakhir ini. Kan ini dibagi 2 ya datanya. Nah, untuk kolom pertama ini, untuk tahun dasar, data pertama yang paling atas, yang 5 atas ini. Nah, bebas, di sini kalian bebas milihnya mau pakai tahun yang mana untuk tahun dasar pertama ini. Kalian bisa milih 2013 atau 2014 atau 2015 atau 2016 atau 2017. Tapi untuk tahun dasar pertama ini jangan milih dari 2018 sampai 2022 karena itu termasuk ke dalam data kedua. Nah, di sini aku milihnya 2014, yaitu ada pada data kedua. Nah, karena di sini tahun dasar pertamanya itu 2014, maka kita simpan di sini nilai 0. 0 itu pada tahun dasarnya gitu. Karena aku milih 2014, maka simpan 0 di tahun 2014 ini. Seperti yang ditulis di sini, 0. Kemudian untuk menentukan nilai ke bawah dan ke atasnya itu, kita seperti biasa aja gitu kan. 0 itu berada di tengah-tengah antara negatif dan positif. Maka jika ke atas itu semakin ke atas itu maka semakin negatif dan semakin ke bawah itu maka positif. Jadi jika ada angka di atas 0 berarti negatif. Nah, karena ini 0-nya di kelas kedua atau di data kedua, maka yang negatif itu hanya 1, yaitu -1. Dan untuk yang positif itu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, sampai 8. Jadi semuanya harus terpenuhi. Seperti itu. Nah, untuk tahun dasar kedua ini ialah dipilih dari data kedua, yaitu data bagian kedua yang 5 terakhir ini. Nah, di sini aku milihnya 2021 untuk tahun dasar kedua ini. Nah, 2021 itu ada pada data kedua terakhir. Maka kita simpan 0 di tahun 2021 karena aku milih tahun dasar yang kedua itu 2021, maka simpan 0. Nah, karena tadi aku bilang kalau semakin ke bawah itu semakin positif dan semakin ke atas itu ialah negatif, kita di sini masukin langsung. Berarti untuk tahun 2022-nya itu nilainya 1 dan untuk dari tahun 2020 sampai 2013 itu diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semakin ke atas semakin besar angkanya dan semakin ke bawah juga semakin besar angkanya. Tetapi yang membedakan itu semakin ke atas itu
nilainya negatif dan semakin ke bawah itu nilainya positif, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencari nilai B, yaitu rata-rata data kedua dikurangi dengan rata-rata data pertama. Kita lihat lagi di tabel, rata-rata data kedua itu 1190,2 dan rata-rata data pertama itu 1170. Kita masukkan 1190,2 dikurangi 1170 dibagi tahun dasar kedua dikurangi tahun dasar pertama. Karena tadi aku memilih tahun dasar keduanya itu 2021 dan tahun dasar pertamanya itu 2014, maka dikurangi. Hasilnya 20,2 dibagi 7 sama dengan 2,89. Kita masukkan, kalau udah nemu nilai B-nya, kita masukkan ke persamaan tren, yaitu rumusnya Y sama dengan rata-rata ditambah B dikali X. Nah, untuk Y-nya itu kita masukkan tahun dasar yang dipilih. Aku tadi milihnya tahun dasar pertama itu 2014. Maka kita masukkan yang pertama itu Y 2014 sama dengan rata-rata data pertama itu yang 5 di atas itu ialah 1170 ditambah B. Nilai B-nya kan sudah diketahui. Baru dicari barusan 2,89 X dikali X. Nah, untuk yang kedua ini Y dengan tahun dasar kedua, yaitu yang aku pilih 2021. Maka Y 2021 sama dengan rata-rata data kedua, karena 2021 itu tahun dasar kedua, maka kita menggunakannya rata-rata kedua, yaitu 5 terakhir. Nah, 1190,2 ditambah B 2,89 dikali X. Nah, berarti persamaan trennya itu seperti ini. Kemudian kita lanjut ke yang B, yaitu berapa prediksi tingkat penjualan pada tahun 2030. Nah, di sini tuh ditanyakan, berapa sih prediksi tingkat penjualannya pada tahun 2030? Nah, kita masuk ke persamaan tren. Kita pakai yang 2014 dulu. Y 2014 sama dengan 1170 ditambah 2,89 X. Nah, untuk X-nya itu ialah selisih dari 2030 yang ditanyakan sama 2014 si tahun dasar nilai pertama. Dikurangkan 2030 dikurangi 2014 hasilnya 16. Nah, X-nya itu 16. Kemudian kita kalikan dulu 2,89 dikali 16, kemudian setelah itu ditambahkan dengan 1170. Hasilnya 1216,24. Itu menggunakan persamaan tren pertama, yaitu Y 2014. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan tren yang kedua, yaitu Y 2021 sama dengan 1190,2 ditambah 2,89 X. Nah, X-nya juga sama, yaitu selisih dari tahun yang ditanyakan, yaitu 2030, dikurangi dengan tahun dasar, pada data kedua, yaitu 2021. 2030 dikurangi 2021, hasilnya 9, maka X-nya itu 9. Kita kalikan dulu 2,89 dikali 9, kemudian ditambahkan 1190,2. Maka hasilnya itu penjualan 2030 itu 1216,21. Nah, dengan menghitung persamaan tren pada 2014 dan tahun dasar 2021 itu memiliki selisih yang tidak yang tidak terlalu signifikan, atau selisihnya itu hanya kecil gitu, hanya beda 0,03. Nah, di sini maka untuk prediksi tingkat penjualan pada tahun 2030 itu ialah 1216,24 atau 1216,21. Seperti itu. Sekian penjelasan soal UTS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.